Selamat pagi jemaat GKA Glory yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini Allah dengan kasih dan anugerah-Nya mengumpulkan kita bersama untuk beribadah, menyembah dan meninggikan Dia. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali bergabung bersama dengan kami. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah karena Tuhan dengan kasih-Nya pada hari ini memanggil kita untuk datang, meninggikan dan menyembah-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita berdiam diri dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi. Sampai sekarang dan seterusnya terulia. Amin, amin. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Ya, benar dan amin.
Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Mari kita nobatkan dia, Raja kita. Dia Raja kita. Nobatkanlah Raja, domba di tangannya. Dengarlah suara pujian berkumandang leman. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka baku tobat, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di surga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Pujilah dia. Pujilah dia Kristus Raja. Pujilah dia Kristus Raja. Pujilah dia Kristus Raja. Pujilah dia Kristus Raja. Nobatkanlah Raja, Raja segala Raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Puji dan memuliakannya. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh besar dan layak untuk dipuji. Bapa, kami merasa hina dan tak pantas ketika kami menerima undangan untuk hadir dalam ibadah ini. Karena kami sadar kami penuh dengan dosa. Kami penuh dengan celah. Tubuh kami penuh dengan lumpur dosa. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Kami bersyukur memiliki Yesus yang boleh menebus kami di kayu salib, mengampuni dosa kami. Dan biarlah kami hari ini bisa menikmati, memuji, dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, sertailah ibadah ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian berita anugerah buat setiap kita yang dosanya telah diampuni. Terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-32 ayat yang pertama sampai kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dipersilakan untuk kembali duduk. Bapak, Ibu, Saudara, kita harusnya bersyukur dengan penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan rasa sayang kepada Tuhan. Kita hari ini masih boleh memuji Tuhan, kita masih boleh memuliakan namanya dengan damai di negara ini. Bapak, Ibu, Saudara, ini semua kembali anugerah Tuhan. Maka layaklah segala bangsa memuji Dia, meninggikan Dia. Mari kita pujikan pujian ini. Layaklah segala bangsa memuji. Besar dan ajaib ya Tuhan karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan
Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Ya Tuhan, besar dan ajaib, ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sungguh besar kasih Allah buat kita, Bapak Ibu Saudara. Hanya Dialah yang layak disembah, ditinggikan. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Bapak Ibu Saudara, Allah kita sungguh baik dan teramat baik. Hari ini Dia mengundang kita bersama masuk dalam hadirat-Nya untuk berdoa dan memohon di hadapan-Nya. Mari sebelum kita menaikkan pokok doa kita pujikan. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas kasih-Mu ya Tuhan? Kaulah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. Mari kita katakan. Dengan apa kan ku balas?
balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu ya Tuhan. Kaulah harapan hidupku di dalam. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku dan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita bersama tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mengingat, kami berdoa, bersatu hati untuk persiapan ibadah. Bapa, Engkau tahu keadaan kami. Kerinduan kami untuk bertemu Engkau. Kerinduan kami untuk memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu, berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman. Namun dengan kondisi sekarang ini, Bapa, kami harus online. Bapa, banyak halangan yang mungkin terjadi. Bapa, namun kami masih bersyukur ada rekan-rekan yang boleh melayani, yang boleh mempersiapkan semuanya. Rekan-rekan media, rekan-rekan pengkhotbah, semua Bapa penata layan, kami bersyukur. Kiranya Kau sertai terus kesehatan mereka. Engkau yang beri kekuatan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Bapa, kiranya jemaat-Mu dapat menikmati kehadirat-Mu. Dapat terus bertumbuh. Dapat terus beriman dan kuat kepada Engkau. Bapa, kami juga rindu hari ini berdoa untuk negara kami. Setiap keputusan-keputusan itu datangnya dari Engkau. Karena itulah yang terbaik. Juga untuk vaksin yang sedang didistribusikan. Kami bersyukur nakes boleh menerimanya. Bapa, kiranya selanjutnya Engkau yang selalu tuntun. Kepadamu-lah kami berserah. Kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan untuk kembali duduk. Sebentar kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari, persiapkanlah hati kita, supaya firman Tuhan senantiasa mengubahkan hati kita, hidup kita, menjadi serupa Kristus. Mari kita pujikan sebuah pujian, jadi sepertimu. Bapakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita pujikan pujian ini dari Allah. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali belajar firman Tuhan, karena kita meyakini iman kita dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dimanapun firman Tuhan diberitakan, firman kebenaran itu disampaikan, ada hati yang terbuka, yang percaya dan tunduk, maka ada iman yang dibangkitkan dan dibangun di tengah-tengah keadaan yang letih lesu. Ada banyak orang yang putus asa, tapi firman Tuhan akan menggerakkan dan menggetarkan kehidupan, dibangkitkan untuk melakukan karya demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita naikkan doa kita bersama-sama. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur pada kesempatan hari Minggu ini. Kami boleh kembali belajar firman-Mu, membaca firman-Mu bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang di rumah kami. Kami bisa mengikuti ibadah bersama, meskipun melalui online. Tapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan hadir di tengah kami. Firman-Mu diberitakan dan ada iman yang dibangunkan dan dibangkitkan. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Karena kami anak-anak-Mu bukan hanya siap untuk mendengar dan mengerti, tapi kami anak-anak-Mu siap untuk tunduk dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama belajar tentang satu tema. Saatnya mengusahakan damai. Terambil di dalam Mika pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mika 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan, masing-masing demi Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan, Allah kita, untuk selamanya dan seterusnya. Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita sekalian, yang membaca firman Tuhan, percaya di dalam hati, menyimpan, dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, saatnya kita mengusahakan damai. Ini merupakan sebuah ajakan bagi kita sekalian. Bagi jemaat, juga bagi saya. Ini merupakan himbauan. Ini merupakan dorongan untuk kita bisa mengusahakan damai. Banyak orang bertanya, apa itu damai? Saudara-saudara, mungkin kita perlu ngecek, ya. Apakah yang saya ceritakan ini adalah damai? Pada satu saat, ada seorang bapak mengendarai sebuah mobil. Lalu, dia melihat ada lampu merah di depannya. Kemudian dia terabas lampu merah itu. Dan setelah menerabas lampu merah, apa yang dilakukan saudara-saudara biasanya? Dia akan melakukan perilaku tolah-toleh. Toleh kiri, toleh kanan. Itu otomatis ya, otomatis. Toleh kiri, toleh kanan. Saudara tahu apa yang dilakukan ini? Alasannya apa? Dia sedang memastikan apakah di sana ada pihak keamanan. Ya, toleh kiri, toleh kanan. Saudara-saudara, ketika dia toleh kiri, toleh kanan, dan di sana tidak ada pihak keamanan, saudara-saudara, kemudian bapak ini mengatakan demikian di dalam hatinya. Aduh,
untung aja tidak ada pihak keamanan, tidak ada polisi. Aduh, tenang hatiku. Saudara-saudara, apakah ini damai? Ya, banyak orang bilang, wah iya Pak, tenang ya, senang ya, damai ya. Karena apa? Tidak ada pihak keamanan di sana yang menangkap dia dan memberikan sanksi kepadanya. Saudara-saudara sekalian, itu bukan damai. Itu hanya merupakan ketenangan psikologis. Saudara-saudara, Mika ini memberitakan tentang satu pemahaman yang utuh dan tangguh dan kuat tentang damai. Apa itu saudara-saudara? Pemahaman tentang damai di mana tidak ada lagi peperangan antar bangsa. Maka saudara-saudara, kita bisa melihat satu kasus yang terjadi di Suriah. Kejadiannya demikian. Saudara-saudara tahu ISIS kan? Perang Suriah cukup panjang terjadi. Dimulai dari tahun 2011 sampai dengan sekarang konfliknya tidak selesai. Saudara-saudara sekalian, banyak korban perang. Khususnya perempuan dan anak-anak. Kenapa perempuan? Banyak suaminya yang kemudian gugur di medan perang. Dan kemudian kalau suaminya gugur di medan perang, anak-anak tidak punya bapak. Tidak punya sumber dan pokok kehidupan. Anak-anak itu menjadi telantar. Apalagi saudara-saudara, ketika ibunya mengambil keputusan untuk menikah lagi. Tidak mudah menerima mereka menjadi anak di dalam keluarga yang baru. Saudara-saudara, maka terjadi banyak kekerasan di rumah tangga di Suriah. Dan saudara-saudara, ada beberapa orang yang berinisiatif untuk membuat tempat pengungsian di Jinwar. Jinwar adalah satu tempat di Suriah Utara di mana para korban perang, mereka yang jadi korban perang dikumpulkan di sana. Dan di sana banyak anak-anak, perempuan, dan juga orang-orang yang cacat kakinya karena mortir, karena granat, karena korban perang, saudara-saudara. Dikumpulkan di sana, menjadi tempat pengungsian, dilindungi di sana oleh PBB. Dan Jinwar ini, saudara-saudara, dikelola oleh kelompok perempuan, komune perempuan atau komunitas perempuan damai di sana. Dan saudara-saudara yang menarik di sana adalah bagaimana mereka bukan hanya menghidupi para korban perang dengan makanan setiap hari, tapi mereka melakukan pendidikan. Pendidikan untuk apa saudara-saudara? Pendidikan untuk menanamkan bahwa apa? Bahwa rantai kebencian, rantai perebutan kekuasaan harus diputuskan. Karena saudara-saudara itu adalah faktor di mana kekerasan itu terjadi. Perang itu terjadi. Maka saudara-saudara, kalau saudara nanti bisa melihat cuplikannya Jinwar ini, bagaimana di sekolah-sekolah, di camp-camp pengungsian ini, mereka mengajarkan untuk cinta damai, untuk tidak membenci, untuk saling mengasihi, untuk tidak menularkan kebencian pada keturunan demi keturunan saudara-saudara. Supaya apa? Kebencian itu diputuskan. Rantai kebencian diputuskan. Supaya tidak ada lagi peperangan sebagai balasan dari peristiwa atau kebencian sebelumnya. Saudara-saudara, ini menarik untuk diperhatikan. Artinya saudara-saudara, damai adalah ketika tidak ada peperangan. Damai terjadi ketika kebencian, rantai kebencian itu diputuskan. Menurut komune perempuan damai di Suriah. Saudara-saudara, kalau membaca ayat tadi, ada satu ayat yang mengatakan demikian. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Kata belajar perang ini penting. Kenapa saudara-saudara? Banyak orang, terutama generasi muda atau anak-anak, belajar perang dari orang tuanya. Dan mereka melihat dan meneladankan, melihat teladan orang tuanya, bagaimana mereka berperang. Anak-anak kemudian hidup di dalam budaya kekerasan dan di dalam budaya perang. Saudara-saudara sekalian, ayat ini menegaskan bahwa apa? Tidak akan ada lagi orang yang belajar perang. Artinya, generasi-generasi tidak tertanam untuk perang. Tidak dididik untuk perang. Tapi mereka dididik dan dibentuk untuk mencintai damai. Saudara-saudara, Mika memberitakan ini. Maka beberapa penafsir mengatakan apa yang disampaikan oleh Mika
pada Mika 4 ayat yang ketiga C, ini merupakan sebuah kondisi eskatologis. Apa kondisi eskatologis? Satu keadaan yang akan datang. Dan Mika sedang menubuatkan bahwa keadaan itu akan ada. Keadaan itu akan terjadi. Pada saat apa? Pada saat Sang Mesias, Raja Damai itu datang dan dia akan membangun dan menegakkan kedamaian yang sejati itu. Ini kondisi eskatologis. Kalau membaca bagian perjanjian lama, beberapa perjanjian lama, Yesaya 22 ayat 2, Yeremia 16 ayat 15, Yoel 3 ayat 1, Zakaria 14 ayat 9 sampai 11, Maleaki 3 ayat 17 sampai 18, dan juga di dalam perjanjian baru, Wahyu 19 dan 22. Maka kita akan melihat, saudara-saudara, Alkitab memberitakan ada kondisi eskatologis yang akan datang. Di mana memang tidak ada perang. Karena ada Raja Damai di sana datang. Saudara-saudara, Mika memberitakan itu. Tapi sekaligus Mika memberitakan bahwa apa? Meskipun kedamaian itu akan muncul dan akan terjadi, ditegakkan oleh Raja Damai pada kondisi eskatologis. Pesan untuk membangun kedamaian itu juga menjadi tanggung jawab umat Allah saat perintah, saat nubuatan itu diberitakan, saudara-saudara. Apa artinya? Saudara-saudara, artinya adalah arti ganda. Arti masa depan dan arti masa kini. Kedamaian yang sejati dan utuh dan sempurna akan dinyatakan oleh Mesias. Oleh Raja Damai itu. Pada satu saat, kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi diberitakan pada satu saat. Tetapi saudara-saudara sekalian, bagi umat yang mendengar saat itu, ini merupakan dorongan untuk mereka juga memperjuangkan damai itu. Meskipun tidak sempurna. Karena apa? Perjuangan untuk mewujudkan kedamaian. Kedamaian dari Allah itu. Membangun pengharapan mereka bahwa kedamaian Allah itu ada. Saudara-saudara, banyak orang maunya begini, tunggu aja Tuhan datang, semuanya jadi tuntas. Gitu ya. Maksudnya Pak, gini loh, gak apa-apa lah kita hidup gak karuan. Yang penting nanti Tuhan datang, ya Tuhan akan menegakkan kebenaran. Karena Tuhan satu-satunya yang benar. Kita tidak punya keyakinan dan keimanan seperti itu, saudara-saudara. Kita tahu Tuhan akan datang kedua kali. Akan menegakkan kedamaian, akan menegakkan keadilan, akan menegakkan kasih yang sempurna. Tapi bukankah kita saat ini memperjuangkan kasih, memperjuangkan damai sebagai bentuk dan sikap pengharapan kita bahwa kasih, kedamaian, sukacita itu ada dan sempurna yang akan dinyatakan oleh Tuhan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam konteks apa Mika bicara tentang kedamaian ini? Coba kita lihat, perhatikan. Saudara-saudara, menarik sekali, Nabi Mika itu ngomong soal kedamaian memang pada saat bangsa Yehuda, Israel sebelah selatan itu sedang mengalami kemakmuran. Kenapa saya katakan kemakmuran? Yehuda pada tahun 750 sampai 715 sebelum Masehi sedang mengalami kemakmuran. Setelah zamannya Salomo, kita ingat ya, zaman Salomo, Israel ada di dalam puncak kemakmuran. Tapi setelah pecah menjadi utara dan selatan, Israel mengalami kehancuran dan degradasi terus menerus. Makin turun, makin turun, makin turun. Makin terpuruk secara ekonomi, secara sosial, secara rohani. Saudara-saudara sekalian, kemudian pada beberapa ratus kemudian ada raja-raja yang bangkit di Yehuda. Raja-raja yang takut akan Tuhan. Yotam, Hizkia, pada zaman-zaman 750 sampai dengan 715. Di sanalah Yehuda menjadi bangsa yang kemudian bangkit. Makmur. Nah, di tengah-tengah kemakmuran, kok Mika ngomong begitu? Hati-hati. Ya, sepanjang kitab Mika, hati-hati. Usahakan kedamaian. Tinggalkan penindasan. Bangun
keadilan sosial. Loh, bangsa ini mungkin lagi dalam kemakmuran, untuk apa sih ngomong soal itu? Ini saya lagi-lagi waktunya untuk menikmati berkat, menikmati keadaan yang mapan. Ngapain ngomong keadilan? Ngapain ngomong penindasan? Saudara-saudara sekalian, Mika ingin mengingatkan kepada bangsa Yehuda. Kemakmuran ini akan menjadi sia-sia, saudara-saudara. Kalau tidak ditopang dengan apa? Dengan kekuatan rohani, dengan keadilan sosial, dengan kehidupan yang penuh dengan kasih. Kalau tidak ada itu, saudara-saudara, kemakmuran itu akan menjadi sia-sia. Dan betul, saudara-saudara, nasihat dan nubuatan dari Mika ini kemudian dituntaskan oleh Tuhan pada saat apa? Pada saat Yehuda, Yerusalem ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Kalau saudara membaca 2 raja-raja, bangsa Yehuda diakhiri dengan raja-raja yang begitu carut marut. Kehidupan politik yang carut marut, saudara-saudara. Saudara-saudara, Mika sejaman dengan 2 nabi yang lain, Hosea dan Yesaya. Tetapi Hosea memberitakan di Israel Utara tentang pertobatan. Yang sejaman dengan Mika di wilayah selatan adalah Yesaya. Kita kenal Yesaya, tulisannya luar biasa. Tapi Yesaya lebih menekankan kepada apa? Kepada isu pertobatan, isu penghakiman, isu penghukuman dari Tuhan. Di balik penghukuman ada pengharapan, di balik pengharapan juga ada penghiburan. Itu yang ditekankan oleh Yesaya. Tapi Mika ini lebih menekankan begini. Ada aspek horizontal yang harus juga dibenahi dari bangsa umat pilihan Allah. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal itu harus berjalan bersama. Bangsa umat pilihan Allah itu bukan hanya membangun hubungan vertikalnya di dalam ibadah, saudara-saudara. Ibadahnya dibangun dengan baik. Ibadahnya dibangun dengan dengan sempurna. Ibadahnya dibangun dengan takut akan Tuhan. Betul, saudara-saudara, itu bagus. Tetapi Mika melihat ibadah kepada Tuhan juga ditunjukkan melalui relasi sosial horizontal di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ada semacam nasihat dari Mika kepada bangsa Yehuda. Kalau engkau membangun ibadah kepada Tuhan dengan baik, engkau juga akan menunjukkan hidupmu dengan baik di tengah-tengah kehidupan sosialmu. Engkau akan punya kepekaan sosial. Engkau tidak akan menindas orang lain. Dan engkau tidak akan haus kekuasaan. Sehingga harus berebut kekuasaan, saudara-saudara. Dan ini yang sebenarnya disimak oleh Mika. Apalagi bangsa Israel ada di tengah-tengah bangsa yang satu dengan yang lain perang berebut kekuasaan. Bangsa ini melakukan ini. Bangsa ini mengalahkan ini. Bangsa ini gak puas koalisi dengan bangsa ini. Bangsa ini makan besar, kemudian menaklukkan bangsa-bangsa ini. Bangsa ini kalah besar, kemudian datanglah bangsa yang terbesar, yaitu apa? Nebukadnezar, Babel, menaklukkan ini, termasuk Israel Utara, saudara-saudara, ya nantinya. Dan Asyur yang mengalahkan Israel Utara. Dan kemudian apa? Menaklukkan seluruhnya, sampai dengan berperang melawan Mesir. Saudara-saudara, ada di dalam iklim seperti itu ketika berita ini disampaikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, situasi saat itu banyak orang kehilangan pengharapan. Banyak orang ketakutan. Banyak orang tidak punya pegangan. Banyak orang mempertanyakan Tuhan begini. Tuhan, kalau engkau maha kuasa, kenapa bangsa umat pilihanmu ditindas? Kenapa bangsa umat pilihanmu kalah? Kenapa bangsa pilihanmu ketakutan seperti ini? Kalau kita melihat konteks nanti. Ketika Mika hidup, orang-orang dari Asyur itu datang ke Yerusalem. Ya, mengintimidasi orang Yehuda, merendahkan Raja Hizkia, bahkan mereka merendahkan Tuhan bangsa umat pilihan Allah. Kok bisa ya? Orang bertanya begitu. Saudara-saudara, yang luar biasa adalah Tuhan mengizinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya bangsanya dibentuk oleh Tuhan dan makin bergantung kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu maha kuasa. Apa artinya maha kuasa? Segala sesuatu ada dalam kendalinya. Baik kerajaan Asyur yang besar, baik kerajaan Babel yang besar, baik kerajaan Cina yang besar, baik Amerika yang besar, semua ada dalam kendalinya. Tidak ada sesuatu pun yang di luar dari kendalinya. Semua dikendalikan oleh Tuhan.
Itu yang ingin ditunjukkan saudara-saudara di dalam bagian ini. Bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan mereka dan mengizinkan itu semua terjadi. Supaya bangsa pilihan Allah itu hanya bergantung kepada Tuhan yang memegang kendali kehidupan. Nah saudara-saudara, ada dua prinsip yang disampaikan oleh Mika dalam mereka mengusahakan kedamaian. Yang pertama, ketundukan pada Tuhan semesta alam. Mika menekankan supaya mereka tunduk pada Tuhan semesta alam. Menarik ya. Kenapa di sini bukan Tuhan umat perjanjian, tapi menggunakan istilah Tuhan semesta alam. Saudara-saudara kalau membaca bagian kitab nabi-nabi, ada istilah yang dipakai di sana. Tuhan semesta alam. Bukan hanya Tuhan umat perjanjian. Kenapa saudara-saudara? Para nabi ingin menegaskan bahwa ini bukan hanya Tuhan yang berkuasa di umat perjanjian. Tapi Tuhan yang berkuasa di seluruh semesta, di seluruh bangsa. Saudara tahu bahwa saat itu banyak orang memahami Tuhan atau Allah itu secara teritorial. Contoh, bangsa Aram punya Tuhan sendiri. Bangsa Edom punya Tuhan sendiri. Bangsa Asyur punya Tuhan sendiri. Bangsa Babel punya Tuhan sendiri. Dan masing-masing bangsa itu menyembah pada Tuhannya sendiri, pada Allahnya sendiri. Dan ketika saudara-saudara, bangsa Babel menaklukkan bangsa Israel Utara, bangsa Asyur, bangsa Aram. Tuhannya itu kemudian dibawa saudara-saudara kepada daerah yang ditaklukkan, dan daerah yang ditaklukkan itu dipaksa untuk menyembah Tuhan dari bangsa yang menaklukkannya. Tuhan secara teritorial. Kenapa menggunakan Tuhan semesta alam? Para penulis, para nabi ingin menegaskan bahwa apa? Bahwa Tuhan itu, Tuhan lepas dan lintas teritorial. Dia dimanapun Tuhan. Dia Tuhan tetap Tuhan saudara-saudara. Dan dia yang memegang kendali semua bangsa. Maka Mika menegaskan kalau mau terjadi damai. Damai itu harus dimulai dari ketundukan. Karena tanpa ketundukan kepada Tuhan semesta alam, maka tidak akan ada damai. Bagaimana saudara-saudara? Damai itu diciptakan tanpa kita takut dan tunduk pada Tuhan. Tanpa ketundukan pada Tuhan, maka tidak akan ada damai. Di keluargamu, di lingkungan kita, dimanapun, di gereja kita. Tanpa kita tunduk pada Tuhan, maka tidak ada damai sejahtera. Di dalam pernikahanmu, kalau engkau tidak tunduk pada Tuhan, mana ada bisa damai? Karena apa? Orang memikirkan dan juga memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Ketika kita tunduk, kita tahu bahwa kita semua hidup untuk siapa, untuk apa, dan kepada siapa kita berserah, saudara-saudara. Ketundukan itu melahirkan damai. Yang kedua, prinsip yang kedua di sini yang kita bisa pelajari adalah apa? Mengusahakan kepastian hukum, kebenaran, dan keadilan. Saudara, tanpa mengusahakan kepastian hukum, kebenaran, dan keadilan, maka tidak ada kedamaian. Mika memberitakan itu. Itu berarti semua orang itu equal, setara. Dan semua orang punya hak untuk apa? Untuk hidup benar dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Ketika ada ekualitas secara hukum, maka ada kedamaian. Kenapa tidak terjadi kedamaian? Karena ada satu orang yang ingin menindas orang lain. Orang merasa lebih benar daripada orang yang lain dan punya kebenaran sendiri. Dan dengan kebenarannya sendiri dia menindas orang lain dan dianggap orang lain tidak benar. Ini jadi kacau saudara-saudara. Negara yang macam ini negara kacau. Maka ketika kita mengaku bahwa Indonesia adalah negara hukum, apa artinya? Kita menyepakati bahwa kebenaran itu menjadi kesepakatan kita. Dan semua orang tunduk pada kebenaran ini. Kalau salah ya dihukum. Siapapun itu. Mau pendeta, mau pejabat, mau menteri, semua dihukum. Kenapa? Semua dapat sanksi. Karena kita sepakat pada kebenaran ini. Pada satu kebenaran kita memegang. Itu maksudnya saudara-saudara. Ada kepastian hukum, kebenaran, dan keadilan. Itu dua hal yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Mari kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita saudara-saudara. Dua prinsip ini. Bagaimana kita mengusahakan kebenaran. Bagaimana kita bisa mengusahakan kedamaian. Seperti yang difirmankan oleh Mika ini. Yang pertama saudara-saudara. Mari kita menekankan ketundukan pada Tuhan semesta alam.
Saudara-saudara, kita perlu menegaskan ketundukan pada Tuhan dalam keluarga kita. Kita perlu meneladankan ketundukan kepada anak-anak kita. Kita perlu mengajarkan dan menghidupi ketundukan di dalam gereja, masyarakat, dan keluarga kita. Karena apa saudara? Tanpa ketundukan, tidak ada kedamaian. Tanpa ketundukan, tidak ada ucapan syukur. Tanpa ketundukan, tidak ada damai sejahtera. Tanpa ketundukan, tidak ada kebahagiaan. Maka saudara ingat, Mazmur 128 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kenapa saudara itu diberitakan? Karena pemazmur ingin mengingatkan, tanpa ketundukan kepada Tuhan, maka tidak ada kebahagiaan. Manusia itu cenderung berpikir untuk kepentingannya sendiri, saudara. Kalau ada manusia kumpul dengan manusia, itu akan bertemu dan mereka akan apa? Akan berbicara tentang kepentingan masing-masing. Saudara-saudara, tarik-menarik akan kepentingannya. Kalau ada orang yang lain, ada orang yang banyak, saudara-saudara manusia akan memperjuangkan kepentingannya sendiri. Tetapi saudara-saudara, ketika kita tunduk kepada Tuhan, yang menjadi prioritas kita bukan kepentingan kita. Tapi apa? Kehendak Tuhan yang menjadi pedoman dan pegangan hidup kita. Maka, pemuritan adalah jalan ketundukan padanya. Kalau kita adalah murid-murid Kristus, kalau kita mau hidup di dalam jalan pemuritan, maka itu adalah jalan ketundukan. Dan saudara-saudara, jalan ketundukan itu harus dimulai dari diri kita, di dalam keluarga kita, melalui kehidupan keseharian, dan di dalam kesederhanaan kita. Saudara-saudara sekalian, kalau gereja ini menghayati, mengimani, dan membuat visi tentang pemuritan, itu berarti saudara-saudara, hal yang pertama yang perlu kita tegaskan adalah apa? Ini jalan ketundukan Tuhan, kepada Tuhan. Tanpa itu, maka tidak ada kedamaian. Di dalam keluargamu, di dalam kehidupanmu, di dalam perusahaanmu, tidak ada kedamaian saudara-saudara. Hanya di dalam ketundukan, ada kebahagiaan, ada sukacita. Maka saudara-saudara, kalau saya melihat ya, sekarang masanya online begini, pandemik ini kan semua ibadah online. Saya mengamati beberapa komunitas, beberapa gereja, itu mengupayakan tentang ibadah yang membuat orang takjub, saudara-saudara. Salah nggak? Nanti Anda bisa evaluasi. Anda bisa amati dan cermati. Membuat mengemas sedemikian rupa supaya menarik, supaya membuat orang takjub. Saudara-saudara, tanpa disadari, banyak orang yang mengaku dirinya Kristen mengupayakan agar orang takjub. Tapi sedikit sekali gereja, komunitas, orang-orang percaya, itu yang berkomitmen dan bersengaja untuk membentuk pribadi-pribadi yang tunduk padanya. Ini jalan yang sulit. Karena kita tahu, kita sendiri sulit untuk tunduk. Ini bukan hal yang mudah. Pemuritan adalah jalan ketundukan. Bukan hanya jalan ketakjuban. Memang kita perlu takjub. Bangsa Israel takjub. Takjub melihat tulah-tulah. Takjub melihat mujizat. Tapi apakah mereka tunduk? Umat pilihan Allah pada saat itu menyaksikan kebesaran Tuhan melalui mujizat-mujizat sepanjang sejarah dan sepanjang abad. Apakah mereka tunduk? Saudara-saudara, mari kita bangun bukan hanya ketakjuban, tapi ketundukan kita. Tanpa ketundukan, maka tidak ada damai sejahtera. Ketundukan itu membuat kita damai meskipun kita ada di bawah ancaman. Kita ada di bawah pandemik. Kita ada di bawah tekanan. Kita ada di bawah bayang-bayang maut. Kita ada di bawah tekanan penguasa. Ketundukan kepada Tuhan. Itu melahirkan kedamaian yang sejati. Saudara-saudara, yang kedua. Mari kita mengusahakan kedamaian. Bagaimana caranya? Yang kedua, mari kita mengusahakan kepastian hukum, kebenaran, dan keadilan. Di tempat, di mana kita berada, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya sangat apresiasi kepada orang-orang yang saat ini, atau komunitas, atau kelompok gereja, yang mengusahakan charity. Yaitu apa?
menolong orang untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Betul saudara-saudara, itu bagus. Tapi jangan hanya kita fokus kepada charity. Karena apa? Kalau kita hanya fokus pada charity, maka kita hanya membangun satu budaya objek penderita, saudara-saudara. Saya tidak katakan terlalu kasar kalau membentuk generasi meminta-minta. Itu terlalu kasar. Mereka akan menjadi objek penderita yang tidak bisa move on dan breakthrough untuk bisa memikirkan diri mereka sendiri. Dan kemudian menjadi subjek, saudara-saudara, untuk bisa memberkati orang lain. Karena apa? Mentalnya objek. Objek penderita. Karena apa? Mereka nerima. Mereka tidak mau berpikir bagaimana mereka bangkit untuk menjadi subjek. Menjadi pelaku. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan dan menyalurkan berkat. Maka saudara-saudara, kita juga perlu mengusahakan apa? Bukan hanya charity, tapi justice. Apa itu justice? Kita perlu memastikan secara sosial bahwa apa? Bahwa penindasan itu tidak ada lagi. Bahwa ketidakadilan itu tidak ada lagi, saudara. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi kita bisa mulai di dalam rumah tangga kita. Kita bisa mulai apa? Mulai di perusahaan kita. Mulai di mana? Mulai di bisnis kita. Mulai di mana? Mulai di lingkungan kita. Bahwa apa? Semua orang itu equal. Saudara-saudara. Dan semua orang itu taat di bawah satu hukum yang sama. Yaitu hukum kebenaran Allah secara universal. Itu yang harus kita tegakkan. Maka saudara, apapun suku kita, latar belakang kita, kita semua equal di hadapan Tuhan. Kita semua ada di dalam hukum Tuhan. Dan kita semua takluk dan tunduk dan memegang kebenaran Tuhan. Itu berarti saudara-saudara, kita perlu membangun justice. Gereja perlu menyuarakan justice. Kita anak-anak Tuhan perlu memperjuangkan justice. Mengusahakan justice. Keadilan itu. Keadilan karena kebenaran itu. Dan tetap menyuarakan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudara, jangan pernah berhenti. Gereja berhenti untuk menyuarakan ini. Ketika kita melihat situasi tertentu, kondisi tertentu, jangan berhenti untuk menyuarakan ini. Kenapa kita lakukan itu? Pak, gak ada gunanya Pak. Di Indonesia ini gak ada gunanya ngomong kayak gitu. Kenapa? Nanti juga dianggap lalu. Saudara-saudara ingat. Kenapa tetap walaupun pada saat nanti secara eskatologis Raja Damai Kristus itu yang akan menyempurnakan keadilan, kebenaran dan kuasanya. Tapi saat kita hidup saat ini, kita adalah agen-agen kedamaian dan kebenaran Tuhan. Yang apa? Yang membangun pengharapan bagi banyak orang yang sekarang ini telah lesu dan tidak punya arah. Ketika kebenaran itu dilakukan di dalam keseharian, justice itu dinyatakan di dalam kehidupan sekarang, maka orang-orang itu punya pengharapan dan melihat bahwa Tuhan itu tetap hadir dan menyatakan kuasa dan maksudnya di hari-hari ini. Saya mengingat satu bagian firman Tuhan dari Rasul Paulus untuk menutup khotbah ini. Dari Roma 14 ayat 17 demikian. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Artinya kerajaan Allah bukan hanya bicara tentang berbagi makan dan minum. Memang orang butuh makan dan minum. Tapi saudara-saudara, kerajaan Allah bukan hanya memikirkan makan dan minum. Tapi apa saudara-saudara? Bicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita perjuangkan ini. Kebenaran di dalam masyarakat. Kebenaran di dalam lingkungan kita. Damai sejahtera di masyarakat. Damai sejahtera di lingkungan kita. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari kehidupan gereja kita. Mulai dari kehidupan keluarga kita. Dan itu menjadi inspirasi. Dan viral. Viral itu apa? Virus yang virtual. Di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan menyertai. Untuk kita bisa mengusahakan damai di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Mika 4 sangat jelas mendorong umat perjanjian, bangsa umat perjanjianmu, untuk menyadari bahwa mereka ini adalah agen-agen kedamaian, yang bukan hanya mengusahakan kedamaian bagi diri mereka, tapi juga memberitakan dan menyaksikan kedamaian dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka ya Tuhan, tolonglah supaya kami ketika membaca firman ini, hati kami digerakkan. Kami memikirkan bagaimana kami tunduk kepada Tuhan. Karena tanpa ketundukan tidak ada kedamaian. Biarlah Tuhan kami boleh hidup di dalam ketundukan. Kami melalui jalan pemuritan di dalam ketundukan ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, kami bisa mengupayakan hukum, kebenaran, dan keadilan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami peka terhadap lingkungan sosial kami. Kami concern terhadap apa-apa yang terjadi di lingkungan dekat kami. Dan kami bisa tetap menyuarakan kebenaran, keadilan. Di tengah-tengah bahaya rasialisme. Di tengah-tengah bahaya diskriminasi. Di tengah-tengah banyak orang yang menindas dengan kata-kata verbal satu dengan yang lain. Di tengah-tengah banyak orang yang dibully. Di tengah banyak orang yang dilecehkan. Kami bisa menyuarakan kebenaran dan menegakkan kebenaran secara hukum. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah misi ini menjadi misi kami bersama. Menegakkan kerajaan sorga yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Responi kasih Allah yang begitu besar untuk kita. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Kita pujikan pujian ini. Hatiku bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Meski awan gelap yang menutupiku, ku ada damai di hatiku. Di dalam hati Dia milikku, di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia damainya yang indah penuhi hatiku, umat semua memujinya.
gelap jadi terang, susah pun lenyaplah. Yesus berberkat yang indah. Di dalam hatiku Dia milikku, di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia milik. Di dalam hatiku, di dalam hatiku Dia milikku, di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, inilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapa, kami sungguh bersyukur atas berkat yang tiada hentinya dari Engkau. Bapa, persembahan ini kiranya dipakai, dikelola sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu Bapa, tolong tangan-tangan yang mengelola, supaya hikmat Engkau yang berikan. Apa yang Engkau ingini biarlah terwujud di dalam dunia ini melalui tangan-tangan ini. Terima kasih Tuhan, ingatlah tangan-tangan yang telah memberi, Engkau yang selalu menyertai. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengusahakan kedamaian bersama dengan Tuhan. Bersama Dia Sang Raja Damai. Kita berjalan untuk memancarkan kedamaian, mengusahakan kedamaian, dan memberkati orang dengan keselamatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Maka terimalah berkat dari Tuhan. Bukalah hatimu, bukalah hidupmu, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera, perlindungan, penyertaan, kebahagiaan, sukacita, kesejahteraan dan kesehatan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertaimu dan seisi rumahmu dan seluruh anggota keluargamu. Kini, sekarang, seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GK Gloria yang terkasih dalam Kristus. Perhimpunan Karis akan mengadakan premarital class yang disingkat dengan PMC pada bulan Maret 2021. GK Gloria bekerja sama dengan Perhimpunan Karis dan mempercayakan bimbingan pranikah pada acara PMC ini. Bagi pasangan-pasangan yang merencanakan pernikahan bisa mendaftarkan diri kepada panitia melalui Ibu Irene dan kepada TU gereja lokal masing-masing.
Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 26 Februari 2021. Demikian pengumuman buat kita semua. Tuhan memberkati.